Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan menginterview guru yang kurikulum merdeka, tapi masih dalam pelatihan. Ibu, pertanyaannya ya Bu ya, apakah Ibu memahami tentang kurikulum merdeka? Sejauh ini bisa memahami kurikulum merdeka. Pertanyaan kedua ya Bu, bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang diciptakan atau diterapkan oleh Kemendikbud guna mengantisipasi loss learning pada masa COVID-19. Nah, kurikulum ini menurut saya sangat baik, terutama dari segi proyek, karena berbasis proyek, sehingga untuk tingkat sekolah dasar tentunya kurikulum ini sangat menarik. Nah, pertanyaan ketiga ya Bu, perbedaan apa yang mendasar menurut Ibu antara kurikulum sebelumnya dan kurikulum merdeka? Yang mendasar adalah tentunya materi capaian pendidikan, capaian pembelajaran, kemudian juga basisnya, karena di kurikulum merdeka itu berbasis proyek, sehingga meningkatkan daya pikir anak yang lebih kritis dan memotivasi anak untuk lebih kreatif. Yang keempat ya, apa pengganti yang tidak terlalu cepat, kesannya seperti ganti materi atau ganti kurikulum? Itu kesannya ya. Sementara kurikulum 2013 itu sebenarnya masih belum terkuasai dengan baik sebenarnya. Tapi kurikulum merdeka tidak bisa dikatakan cepat juga, karena memang kurikulum itu tercipta berdasarkan kondisi keadaan yang sekarang ya. Jadi mungkin kalau tidak ada COVID-19, mungkin kurikulum merdeka tidak akan hadir. Jadi masih tetap memakai kurikulum 2013. Berhubung karena kondisi yang menuntut untuk melakukan perubahan, maka tentunya kita menanggapi positif yang dilakukan oleh kementerian. Yang kelima Bu ya, apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum merdeka? Untuk tahun ini belum, mungkin kemungkinan itu tahun depan. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? Pernah. Pernah Bu. Nah, sudah berapa kali Bu? Tingkat apa dan insight-nya apa yang didapatkan? Kalau sudah berapa kali, mungkin 1 tahun itu ada 2-3 kali ya, baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi yang diadakan secara online. Itu. Kemudian yang didapat itu kita memahami prinsip dasar pada kurikulum merdeka, karena prinsip dasarnya akan sangat berbeda dengan K13. Sehingga kalau kita tidak mengikuti pelatihan, kita akan nanti tumpang tindih dengan K13. Yang ketiga Bu ya, bagaimana implementasi proyek Suma dalam pembelajaran di kelas? Kalau kita belum menerapkan kurikulum merdeka, tapi kalau proyek berbasis proyek itu pernah diterapkan waktu pengamatan perkembangbiakan tumbuhan. Di kelas saya itu, karena saya ngajar kelas 5, itu proyeknya mengamati tumbuh kembang kecambah. Jadi ada media pembeda. Ada yang tisunya basah dan ada tisunya yang kering. Itu terlihat perbedaannya. Itu diamati selama lebih kurang 4 hari. Proyek apa saja yang pernah dilakukan? Oh, itu yang tadi ya. Proyeknya itu salah satunya di pembelajaran IPA itu ada pertumbuhan tanaman. Jadi kami proyeknya kecambah, gitu ya, dari kedelai. Anak-anak dibuat kelompok kecil, kemudian setiap hari mereka mengamati, ditulis hari ini apa yang terjadi dengan tanaman mereka. Kalau terkait dengan profil belajar Pancasila, profil yang mana insight diimplementasikan dalam pembelajaran? Yang implementasi yang lebih intens itu kita lebih ke gotong royong ya. Kalau untuk sekarang, walaupun 5 kepribadian Pancasila itu seharusnya dilakukan secara berimbang.
Tapi kalau ini melihat karakter di kelas saya, untuk sementara itu saya lebih ke intensnya ke gotong royong. Karena kalau untuk yang lain tetap diberikan tapi sebelum secara maksimal. Nomor 10 ya, apakah harapan sekolah ibu dalam melaksanakan kurikulum merdeka? Harapannya pertama meningkatkan mutu sekolah dengan kurikulum, kemudian juga anak-anak belajar dengan kondisi yang menyenangkan sesuai dengan karakter mereka. Yang nomor 11 tuh, apakah kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Kalau dilihat secara garis besar, kurikulum merdeka itu memang sesuai dengan anak-anak karena sesuai dengan perkembangan karakter mereka. Karena terutama di tingkat di level dasar seperti sekolah dasar itu mereka lebih suka mengeksplor minat mereka, keingintahuan mereka. Dengan lewat proyek tentunya rasa ingin tahu mereka terpenuhi. Nomor 12 Bu, apakah interaksi guru dengan siswa selama implementasi norma? Kalau karena kami belum menerapkan ke rumah ya, jadi bayangan saya ke K13. Jadi kalau interaksi dengan siswa, kalau biasa dulu sebelum K13 itu kan satu arah interaksi dengan siswa, jadi hanya guru ke siswa. Sementara di K13 itu interaksinya hampir sama dengan kurma, jadi dia dua arah. Ini selanjutnya pertanyaan pengembangan program ya Bu. Yang pertama, apakah sebelum mengajar Ibu mengaitkan CP, ATP atau pengembangan program pembelajaran? Iya, karena kita harus mengaitkan antara CP, ATP atau pengembangan tujuan pembelajaran supaya semua yang diharapkan terutama capaian pembelajaran itu dapat terpenuhi. Yang kedua, apa yang diketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum merdeka? Jadi modul ajar itu adalah perangkat yang harusnya ada yang bertujuan untuk mencapai capaian pembelajaran. Jadi kalau tidak ada modul ajar, maka capaian pembelajarannya tidak akan tercapai. Apakah Ibu membuat RPP K13 atau modul kurma sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah atau silabus dibahas dalam KKG, kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Kalau untuk RPP kita mengutip dan mengembangkan, ya. Jadi mengutip dan mengembangkan RPP yang sudah ada, kemudian kita kita modif ya, kita modif sesuai dengan kebutuhan sekolah kita. Selanjutnya Bu, bagaimanakah Ibu memasukkan unsur literasi, sensitif, hots, penima, keterampilan abad 21 di dalam modul yang Ibu buat? Biasanya saya memasukkan unsur literasi itu tidak hanya pada kurikulum merdeka, tapi juga pada K13 itu kan ada literasi. Kita memasukkannya ke penilaian saintifik. Mungkin ketika ada soal hot itu kita tidak langsung ke soal, tapi kita buat dulu ceritanya supaya anak-anak membaca. Jadi tekniknya kita masukkan dulu teks atau apa yang berkaitan dengan pertanyaan yang akan kita ajukan. Selanjutnya, apakah Ibu menemui hambatan dalam pembuatan modul dan bagaimana solusinya? Yang pertama itu hambatannya adalah tidak memiliki pengalaman, ya, tidak memiliki pengalaman karena kurikulum itu baru. Ya. Kemudian yang kedua, akses yang dimiliki dalam pembelajaran, jadi platform-platform dan sebagainya. Berikutnya adalah keterbatasan dalam menyiapkan referensi, dan yang terakhir adalah kompetensi gurunya itu sendiri. Nah, solusinya kalau untuk pengalaman kita bisa ikut webinar ya. Jadi webinar baik itu online maupun offline itu mau tidak mau harus ikut. Kemudian untuk akses itu
alhamdulillah Kemendikbud itu sudah membuat platform seperti akun belajar dan juga platform yang mengenai pendidikan lainnya, sehingga gampang kita mengakses untuk sekarang. Kemudian untuk keterbatasan dalam referensi itu kembali lagi ke guru masing-masing ya, termasuk juga kompetensi guru. Jadi ya kalau kompetensi gurunya misalnya gurunya gaptek nih ya, jadi mau tidak mau harus ikut belajar teknologi. Mungkin bagi yang guru yang sudah berumur itu akan sangat terganggu ya, akan sangat sulit ya mereka memahami yang teknologi untuk kegiatan 4.1 ya, 21 maksud saya. Jadi itu agak susah ketika kita berhadapan dengan guru yang memang umurnya tidak muda. Selanjutnya Bu, apakah Ibu adalah seorang guru penggerak? Bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah Ibu? Bukan, saya bukan guru penggerak. Bukan ya Bu ya. Maksud Guru, apakah sekolah Ibu adalah sekolah penggerak? Bagaimana kontribusinya sejauh ini terhadap kemampuan guru bersiswa di sekolah? Kebetulan sekolah kita belum menjadi sekolah penggerak. Selanjutnya ini pertanyaan pelaksanaan dalam pembelajaran. Apa yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Biasanya di awal kegiatan pembelajaran itu pertama kita mengkondisikan anak, artinya kita menyiapkan siswa dengan suasana yang menyenangkan, bisa dengan ice breaking atau dengan mengkaitkan pembelajaran yang akan kita sampaikan dengan kegiatan mereka sehari-hari di rumah ya, jadi mereka gampang nyambungnya. Atau juga bisa kita lakukan dengan pretest, jadi kita memetakan pengetahuan sebelum masuk ke materi. Selanjutnya model atau pendekatan atau strategi atau metode yang efektif apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran dan bagaimana implementasinya? Kalau metode itu kita tidak menggunakan satu metode, tapi kita mencoba menerapkan beberapa metode yang cocok untuk anak-anak di sekolah kita dan sesuai dengan karakter mereka, seperti based learning, discovery, dan sebagainya. Selanjutnya Bu, apa saja buku pegangannya yang Ibu atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Buku pegangan itu ada dari Kemendikbud, kemudian juga ada dari beberapa penerbit lainnya yang relevan yang kita bisa gunakan. Selanjutnya media apa saja yang Ibu pernah buat dan sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Kalau untuk media kita menggunakan media yang ada di sekitar kita, memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah. Kemudian juga kami lebih banyak menggunakan benda-benda konkret. Ya benda-benda konkret, jadi yang real. Jadi mereka tidak membayangkan benda-benda itu seperti apa, tapi melihat langsung, menyentuh. Ya. Selanjutnya Bu, aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir belajar? Di akhir belajar biasanya saya pertama menggunakan kuis. Ada juga kami kadang menggunakan tes ya itu. Cuman yang lebih sering kami menggunakan kuis karena anak-anak lebih bersemangat, lebih tertarik ketika mereka menggunakan kuis. Karena itu kan buat mereka berlomba-lomba. Selanjutnya Bu, pertanyaan evaluasi hasil belajar. Satu, bentuk penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Biasa dalam pembelajaran kita menggunakan tes dan non-tes. Yang selanjutnya, apakah Ibu menemui hambatan dalam penilaian? Bagaimana solusinya? Kalau dari penilaian itu yang kita temui itu adalah kadang sebagian anak itu tidak mencapai ketuntasan minimal. Jadi kita akan mengadakan treatment khusus untuk anak-anak yang di bawah KKM, dan satu materi atau satu KD itu mereka harus tuntas ya. Jadi kita membutuhkan waktu
lebih banyak untuk menuntaskan anak-anak yang belum tuntas. Biasanya saya melakukan penilaian itu di akhir tema. Ya, misalnya nih ya setiap bulan, tidak setiap bulan ya, karena kadang-kadang tema itu kan diselingi mapel yang lain seperti PAI dan olahraga. Jadi kadang-kadang satu bulan itu belum tentu habis. Jadi saya tidak mematokkan bahwa satu tema itu satu bulan. Pasti setelah selesai kami akan melakukan penilaian, baik tes maupun non tes. Selanjutnya Bu, apakah setiap soal yang digunakan sekolah, SDS atau SHS dikembangkan sendiri untuk sambungan Kalau untuk soal itu biasanya kita memanfaatkan wadah KKG. Ya, untuk soal, kecuali soal-soal untuk ulangan harian itu kita kembangkan sendiri. Selanjutnya Bu, pertanyaan terakhir, bagaimanakah proses pengembangan soal dalam asesmen? Proses pengembangan soal dalam asesmen itu biasanya kita melalui diskusi ya, kita bawa diskusi teman sejawat di sekolah, kemudian juga kita bawa di KKG karena KKG kita ini aktif, jadi kita bisa sharing dan mengembangkan asesmen itu di KKG. Ya, terima kasih Bu ya. Sama.